munafik. Itu yang paling penting ya. Terus kalian kalau sudah bisa menghindari, berarti perilaku sehari-hari kalian itu berarti nanti akan mencerminkan akhlak yang terpuji. Sudah paham ya? Nah, materi kita berarti tentang apa hari ini? Tentang munafik. Coba perhatikan dulu. Nah, ini pembahasan kita hari ini. Ayatul munafikin salasun. Ciri-ciri daripada orang munafik itu ada tiga. Tidak ada kata-kata, tidak wa'ada akhlafa, tidak tuhina kona. Ya, ada tiga. Ingat. Sekarang, yuk, kayaknya kurang semangat. Sekarang kita SBK dulu. Letakkan pulpennya, letakkan bukunya, konsentrasi fokus kepada ibu. Yuk, sudah siap? Silahkan berdiri dulu, biar gak ngantuk. Yuk, berdiri dulu. Siap? Bilang ayam, bebek. Nanti dihitung ya, ayamnya ada berapa, bebeknya ada berapa. Tapi mengikuti ibu terlebih dahulu. Ibu bilang ayam, kalian bilang juga ayam, bebek. Nanti kalian bilang ayam, bebek. Setelah itu ibu tanya, ayamnya ada berapa, bebeknya ada berapa. Nah, berarti harus fokus, konsentrasi. Yuk, sekali lagi. Ayam, bebek. Ada berapa ayamnya? 2. Bebeknya ada berapa? 2. Ayam, bebek. Ayamnya ada berapa? 1. Bebeknya ada 2. Bebeknya ada 3. Ada 2. Ayam, bebek. Ada berapa? Ada 2. Sekali lagi, terakhir, sekali lagi. Ayam, bebek. Bebeknya ada berapa? 3. Ayamnya ada berapa? 2. Terima kasih, silakan duduk kembali. Sudah ya, lumayan ya, tidak ngantuk ya. Nah, sekarang ini mau dijadikan 3 kelompok. Nih, ya. Kelompok A, B, dan E. Nanti tugas kalian itu menonton video yang ibu sajikan, yang ibu putar di sini, ya. Setelah menonton bersama-sama, silahkan ditulis di lembar ini. Ada lembar ya. Sesuai petunjuknya. Sekarang ibu bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok ini berarti kelompok A. Ya, ini yang kelompok A. Kelompoknya sana, pengawal kelompok B. Kelompok sini C. Silakan ditulis namanya masing-masing di sini. Di lembar terakhir, ya. Ada nama kelompok. Disesuaikan, misalnya kelompok A itu dilingkari. Misalkan kelompok B dilingkari. Dan seterusnya. Nah, di sini nama anggota kelompok, nama temannya ditulis. Paham ya? Ada pertanyaan, belajar? Ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Ini kelompok A, kelompok B, silakan tulis nanti ya hasilnya. Ini kelompok C. Hasilnya bisa ditulis di sini ya, hasil diskusi kelompok. Ya, petunjuknya dulu. Ini ada pertanyaan untuk kelompok A. Perhatikan yang kelompok A. Ada pertanyaan untuk kelompok A. Silakan
pengkhianatan. Pada suatu masa hiduplah Raja Fikrat, putranya bernama Amar. Amar suka berburu. Suatu ketika dia menunggang kudanya dan berangkat ke hutan. Ia sedang mengejar sekawanan beruang di hutan, namun jadi kelelahan. Menjelang petang, dia masih belum mendapatkan buruan. Dia sangat haus sehingga mulai mencari air ke sana kemari. Setelah sekian lama, dia menemukan danau. Air danau itu segar, dingin dan jernih. Kuda Amar minum air itu, lalu dia mengikat kuda itu di pohon di dekat sana. Amar juga minum air sampai puas. Makan apapun yang ada dalam tasnya dan duduk di bawah pohon. Hari sudah malam, Amar tidak bisa kemana-mana lagi sekarang. Dia harus duduk sepanjang malam di hutan. Lalu apa yang terjadi, anak-anak? Oh, seekor harimau besar itu keluar dari rumputan dan semak-semak. Harimau itu juga datang ke sana untuk minum air. Melihat harimau itu mendekat, si kuda jadi sangat ketakutan dan melarikan diri. Saat si harimau mendekat, Amar jadi ketakutan. Tapi dia mendapat gagasan. Dia cepat-cepat memanjat pohon dan duduk di bawah air. Tapi melihat harimau itu, dia juga ketakutan dan duduk di pohon yang sama dengan pohon Amar. Sekarang, Amar makin ketakutan melihat beruang itu mendekatinya. Dia mengira beruang itu akan memaksanya, jadi dia duduk gemetaran. Si beruang itu melihatnya dan berkata, "Hei, aku tahu kau seorang pangeran. Jangan khawatir, aku tidak akan memakanmu. Kita berdua punya satu musuh, yaitu harimau di bawah pohon itu. Sekarang kita berteman. Aku akan duduk di dekatmu, tapi tidak akan mengganggumu sama sekali." Amar tidak punya pilihan kecuali percaya padanya. Lalu beruang itu naik dan duduk di sampingnya. Dan dia benar-benar tidak berbuat apapun pada Amar. Si harimau tak mau bergerak sama sekali, mengira salah satu dari mereka pasti akan jatuh dan dia akan mendapatkan makanan lezat setelahnya. Saat malam makin gelap, si pangeran mulai mengantuk. Dia tidak makan apa-apa sejak lama. Lagi pula dia sangat kelelahan. Si beruang berkata padanya, "Pangeran, kau sangat mengantuk. Jadi tidurlah sebentar. Aku tidak akan menyakitimu, percayalah." Perhatikan untuk yang kelompok B. Ya, assalamualaikum. Tolong aku bro. Kamu kenapa? Kamu di mana? Aku mengalami kecelakaan parah. Sekarang aku terbaring sendirian di jalan. Aku di sana sekarang, bertahanlah. Semoga tidak terjadi apa-apa ya Allah. Di mana dia? Tidak ada apa-apa di sini. Hahaha. Kamu tidak apa-apa kawan? Syukurlah kamu baik-baik saja. Aku nggak apa-apa. Aku cuma ngeprank aja kok. Ngeprank? Ya, soalnya kamu sibuk terus tiap aku ajak kopi. Ya udah, dengan begini kamu akhirnya datang kan? Cepet lagi. Masya Allah. Ini kan cuma candaan aja, tapi jangan berlebihan atau membiasakan berbohong. Jangan sampai baik kita dicap sebagai pembohong di akhirat nanti. Ini untuk yang kelompok C, ini pertanyaannya seperti ini. Tuliskan
Iya kan? Terus yang C ini bercerita tentang apa barusan? Yang terakhir? Dapi dan alat. Iya, kenapa Dapi dan Alat? Berkaitan. Itu ya berarti ya. Hasil pembahasan yang kelompok C. Silahkan ditulis. Berkata, apabila berkata dia berbohong atau sebagainya. Silahkan ditulis ada hasilnya. Sudah? Belum? Coba ini tiga pihak itu apa? Itu ditulis. Sama kan pertanyaannya kan? Dampak negatif kalau tidak tahu sama dampak negatif itu artinya hal-hal yang bisa merugikan dari perilaku itu. Nah, ditulis. Tadi kan ada tiga. Yang siap kelompoknya boleh maju ke depan. Kelompok 3 sudah siap? Itu kan sudah selesai. Langsung dibacakan. Abdan duduk sini nak. Ayo duduk di sini ke tempatnya. Perhatikan ya kelompok yang lain. Misalkan ada yang tidak dipahami mau ditanyakan silahkan bertanya. Yuk di sini. Di sini. Nah. Di sini di sini. Dua. Perkenalkan dulu namanya ini siapa? Kelompok berapa? Perkenalkan, nama saya Alvin dari kelompok D. Ini satunya. Tepuk tangan untuk kelompok C dulu. Kelompok C akan membacakan hasil diskusi kelompoknya. Ya, silakan. Ini perhatikan, ini dampak daripada sifat munafik. Ya, satu, tanya apa? Menjauhi teman. Ya, 2. Mendapat dosa dan perusahaan. ya. 3. Orang yang menegakkan tidak akan sulit dipercaya lagi. Akan sulit dipercaya lagi. Itu adalah dampak daripada perilaku munafik. Seperti yang ditayangkan di video tadi ya, kan temannya jadi marah. Ya. Terus mendapatkan siksa, dosa dan siksa. Terus ketika kita ingkar atau bohong kepada teman kita, berarti teman kita akan menjauhi kita. Paham? Ada pertanyaan untuk kelompok ini? Ada? Sekarang kelompok berapa? Siap? Kelompok itu siap? Oh ya, ayo Najwa sama siapa? Perkenalkan dulu namanya siapa dari kelompok berapa? Yang nyari suaranya ya. Yang mau dipresentasikan kita apa? Berbohong. Ya, silakan. Bacakan. Yang kami tangkap dari Video tadi. Oke. adalah orang yang berbohong karena keuntungan.
Dia akan dipercayai oleh teman-temannya dan dicap sebagai pembohong di akhir nanti. Bagaimana cara agar kita terhindar dari sifat berbohong? Caranya adalah tidak berbohong kepada teman dan selalu berkata benar. Terus tepuk tangan untuk kelompok C. Kira-kira cara menghindari sifat-sifat itu salah satunya adalah tidak berkata bohong, selalu berkata jujur, entah kepada siapapun, orang tua, teman, guru, ya, semuanya harus jujur, baik dalam perkataan ataupun perbuatan. Ada pertanyaan? Ada. Terima kasih, silakan duduk kembali. Orang terdekatnya bisa menjauhi ini mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya tentang dampak yang akan didapat ketika orang itu suka berkhianat. Perlu tahu pola. Dari presentasi 3 kelompok barusan, kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan dari pelajaran hari ini? Ya, tidak selalu berbohong, tidak berkhianat, dan tidak mengingkari janji. Nah, pastinya perhatikan munafik. Sering dengar kata-kata munafik. Itu sebenarnya yang dimaksud maksudnya itu adalah munafik. Munafik itu kita pernah dengar bermuka dua. Di depan kita baik, di belakang kita jahat, atau membicarakan kejelekan kita. Di depan kita itu baik, ternyata di belakang kita membicarakan kejelekan kita. Itu juga termasuk munafik. Arti dari munafik bisa bermuka dua. Yang kedua apa? Tidak sesuai antara perkataan dan perbuatan. Si A perkataannya bilang oke, saya nanti ke rumahmu. Ternyata setelah ditunggu selama 2 jam tidak jadi ke rumahnya si B misalnya. Itu juga termasuk munafik. Ingkar janji. Berikutnya, ini ciri-ciri orang munafik. Ada berapa? Ada 3 sesuai dengan hadis yang ibu tulis tadi. Yang pertama, suka berbohong. Kalau berbicara dia suka bohong. Yang kedua, suka ingkar janji. Ketika berjanji dia mengingkari. Yang terakhir, suka berkhianat. Ya, ketika dipercaya dia malah berkhianat. Seperti ceritanya pangeran itu, beruang dan harimau ya, sempat percaya kepada si pangeran. Beruang itu mempercayai pangeran, tapi ternyata setelah kena bujuk rayu daripada harimau, pangeran itu justru mengkhianati beruang. Beruang akhirnya dilemparkan ke bawah, yang dari atas pohon dilemparkan ke bawah biar bisa dimakan oleh harimau. Nah, itu namanya perbuatan berkhianat. Padahal beruang itu sudah berjanji tidak akan menyakiti pangeran. Ya, nah, itu termasuk daripada ciri orang munafik apabila dipercaya berkhianat. Berikutnya,
munafik? 1. Bisa senantiasa menjaga lisan. Apa tulisan mulut? Bagaimana maksudnya? Berkata jujur. Yang kedua, memperbaiki setiap keburukan dengan berbuat baik kepada orang lain. Tidak ada salahnya, tidak ada ruginya kita berbuat baik kepada orang lain. Yang ketiga, menjalin silaturahmi sesama teman. Ya, sesama teman jangan saling bertengkar, jangan saling menjelek-jelekan. Terus berikutnya, bisa dengan cara meneladani sikap Nabi Muhammad. Bagaimana sikap Nabi Muhammad? Selalu jujur. Terus tidak berkhianat, menepati janji. Mengingat bahwa Allah Maha melihat. Perbuatan kita itu maha dilihat oleh Allah. Maha mendengar. Perkataan kita yang bohong, yang jujur itu semuanya didengar oleh Allah. Mengetahui dan mengawasi kita. Ya. Terakhir, berusaha mendekatkan diri kepada Allah supaya terhindar dari sifat munafik. Ada pertanyaan di sini? Ada. Nah, jujur itu hebat. Jujur itu hebat. Sekecil apapun perkara ya, perbuatan kita, kalau kita jujur, kita pasti akan dihargai. Begitupun juga sebaliknya. Ketika kita menjadi orang yang suka berbohong, walaupun hanya berbohong hal-hal yang kecil, tapi kita akan dicatat atau akan dicap sebagai orang yang suka berbohong. Nah, ini yang sering terjadi di kelas. Ujian. Masih berani untuk nyontek? Tidak. Masih berani untuk nyontek? Tidak. Dilarang mencontek. Ya. Termasuk salah satu perilaku munafik kalau kita nyontek. Dari sekarang masih ada yang berani nyontek? Ada yang berani rembuk sama temennya, nyontek punya temennya? Ada?